Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kegiatan praktikum hematologi 2 meliputi pemeriksaan laju endap darah, pemeriksaan jumlah total leukosit, dan pemeriksaan jumlah atau hitung jenis leukosit. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk kasus-kasus yang terkait dengan infeksi ataupun inflamasi, di mana dengan mengetahui adanya peningkatan laju endap darah, kita bisa melihat adanya kemungkinan proses inflamasi yang tentunya terjadi juga pada kasus infeksi. Dengan pemeriksaan jumlah leukosit, kita bisa mengetahui bagaimana respon tubuh terhadap adanya agen yang masuk atau keadaan tertentu yang menyebabkan jumlah leukosit meningkat. Dengan pemeriksaan hitung jenis leukosit, kita bisa mengetahui proporsi dari masing-masing jenis leukosit dan kita bisa menduga hal apa yang terjadi pada diri pasien. Apakah ada infeksi bakterial, infeksi viral, infeksi parasit, atau agen-agen lain yang bisa mengubah proporsi dari hitung jenis leukosit. Kegiatan yang pertama adalah pemeriksaan laju endap darah, di mana kita akan memeriksa laju sedimentasi dari eritrosit, di mana eritrosit ketika dibiarkan dalam tabung, dia akan mengalami pengendapan atau sedimentasi. Nah, kecepatan sedimentasi ini kita hitung dalam milimeter per jam. Adapun alat-alatnya sebagai berikut. Yang pertama, kita persiapkan tabung Westergen beserta penyangganya. Yang kedua adalah reagen natrium sitrat 3,8%. Yang pertama kita siapkan spesimen darah yang kemudian akan kita pipet ke dalam tabung Westergen. Kita pipet dalam jumlah penuh sampai angka 0. Selanjutnya darah kita pindah ke dalam tabung. Selanjutnya kita memipet natrium sitrat 3,8%, disesuaikan dengan perbandingan 4:1 antara darah dengan natrium sitrat. Karena tadi kita mengambil secara penuh darah dalam tabung Westergen yang berskala 200, maka kita mengambil natrium sitrat sebanyak sampai tanda angka 150, sehingga akan terbentuk proporsi atau perbandingan 4:1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita homogenkan dengan cara digoyang
memutar atau juga naik turun agar terjadi campuran homogen antara darah dengan natrium sitrat. Selanjutnya dari campuran darah dan natrium sitrat dengan perbandingan 4:1, kita pipet lagi ke dalam tabung Westergen sampai angka 0. Selanjutnya kita tempatkan tabung Westergen pada penyangga. Selanjutnya ditunggu selama 1 jam untuk melihat penurunan dari sedimentasi atau pengendapan eritrosit. Selanjutnya setelah kita tunggu selama 1 jam, kita amati pengendapan eritrosit. Dan pada tabung ini kita lihat bahwa eritrosit mengendap pada posisi 5 mm. Jadi laju endap darah pada pasien atau probandus ini sebesar 5 mm per jam. Pemeriksaan jumlah leukosit atau total jumlah leukosit dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan mikroskop, kemudian bilik hitung beserta deglas, kemudian pipet leukosit, larutan TOC, dan counter sebagai penghitung. Bilik hitung kita tempatkan di bawah lensa objektif. Kita gunakan perbesaran 10. Selanjutnya kita amati area baca yang khusus untuk pemeriksaan jumlah leukosit. Dari area yang kita dapatkan ada 9 area. Kita pilih ada 4 lokasi baca seperti yang nampak pada gambar skema. Selanjutnya kita persiapkan spesimen darah dan pipet leukosit. Kita hisap sampai angka 1. Setelah mendapatkan angka 1, kita hisap larutan TOC sampai kita mendapatkan pada posisi angka 11. Selanjutnya kita lakukan gerakan bolak-balik ataupun memutar untuk menghomogenkan antara campuran darah dengan larutan TOC. Di mana larutan TOC ini berfungsi untuk melisiskan sel selain leukosit, yaitu eritrosit ataupun trombosit. Selanjutnya kita persiapkan di atas bilik hitung adalah deglas. Kita letakkan di atas bilik hitung. Dari campuran homogen antara darah dan larutan TOC, kemudian kita buang 3 tetes yang pertama. Selanjutnya tetesan kita selipkan di antara bilik hitung dan deglas. Cairan akan meresap ke dalam bilik hitung dan akan memenuhi bilik hitung yang hendak kita amati. Kita amati pada 4 area untuk penghitungan jumlah leukosit seperti pada skema. Kotak kedua, kotak ketiga,
kotak keempat. Jumlahnya ada 120. Kita kalikan angka faktor yaitu 50. Jadi 120 kali 50 jadi 6.000. Sehingga untuk pemeriksaan jumlah atau total leukosit pada pasien atau probanus ini sebanyak 6.000 per milimeter kubik. Pemeriksaan yang ketiga adalah hitung jenis leukosit, di mana kita akan mengamati ada berapa prosentase dari masing-masing jenis leukosit. Alat yang digunakan adalah yang pertama kita siapkan mikroskop, kemudian objek gelas, dan beberapa reagen. Yang pertama metanol, yang kedua pewarna gimsa. Yang pertama dilakukan adalah dengan membuat preparat darah hapus. Kita teteskan 1 tetes darah di atas objek gelas. Yang kemudian dengan cara meletakkan objek gas yang lain di depannya dan dimundurkan, kemudian digerakkan ke depan, sehingga akan terbentuk suatu hapusan. Kita tunggu sampai mengering dan kemudian kita lakukan pengecatan. Setelah preparat dilihat kering, kemudian kita letakkan di atas rak pengecatan. Dan selanjutnya kita tuangi metanol 96%. Kita tuangkan secara menyeluruh dan tergenangi semua hapusan darah. Kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita ambil genangan metanol dan kemudian kita buang. Selanjutnya kita genangi dengan pewarna gimsa. Kita tuangi secara menyeluruh semua permukaan dari hapusan darah. Pengecatan dilakukan selama 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat preparat tersebut, kita letakkan ke dalam keran dan dengan air mengalir kita bilas dengan air mengalir sampai cat bersih. Selanjutnya setelah kita cuci dengan air mengalir, kita tunggu sampai preparat mengering, baru kita lakukan pembacaan preparat darah hapus. Setelah preparat kering, jangan lupa kita melakukan pelabelan dari preparat tersebut. Kita beri nama dan nomor rekam medik. Selanjutnya kita lakukan pembacaan di bawah mikroskop. Yang pertama kita lakukan pengamatan di bawah lensa objektif 40 kali. Kita bisa melakukan orientasi area bacaan, di mana area yang akan dibaca adalah area dengan gambaran eritrosit yang tersebar secara merata. Letaknya kurang lebih dekat pada ekor atau ujung dari hapusan darah. Kemudian kita lakukan pengamatan dengan perbesaran 100 kali.
Dengan perbesaran 100 kali ini kita bisa mengidentifikasi jenis-jenis leukosit yang ada, meliputi neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, monosit. Dan selanjutnya kita hitung secara cermat menggunakan alat penghitung. Hitung jenis harus dilakukan dengan alat penghitung jenis leukosit seperti ini. Lalu kita amati di bawah perbesaran 100 kali di area baca, yaitu yang eritrositnya tersebar merata. Kita lakukan gerakan horizontal ke kanan, kemudian naik. Kira-kira areanya sudah melewati area yang sebelumnya. Kemudian bergerak ke kiri, terus sampai mendekati ekor dan naik. Dan kemudian terus bergerak ke atas, ke kiri dan ke kanan. Kita lakukan penghitungan. Jadi kita harus mendapatkan sebanyak 100 leukosit. Anda harus mengamatnya secara cermat, harus bisa membedakan mana neutrofil segmen, mana neutrofil batang, kemudian eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Lakukan hingga mendapatkan 100 leukosit. Setelah didapatkan 100 leukosit, kita amati berapa proporsi dari masing-masing jenis leukosit tersebut. Di sini bisa disampaikan dari pengamatan hitung jenis yang kita lakukan, kita dapatkan jumlah dari eosinofil sebesar 2%, basofil sebesar 1%, neutrofil segmen sebesar 62%, neutrofil stub atau batang sebanyak 3%, limfosit sebanyak 25%, dan monosit sebanyak 7%. Jadi demikian untuk kegiatan hitung jenis ini, dan memang harus mempunyai bekal yang mantap ya terkait dengan identifikasi morfologi sel, sehingga apa yang kita identifikasi betul-betul sel yang dimaksud. Demikian kita telah melakukan 3 pemeriksaan, yaitu laju endap darah, kemudian jumlah total leukosit, dan hitung jenis leukosit. Untuk selanjutnya tugas Anda adalah secara individu membuat cara kerja kegiatan tersebut dan menuliskan hasil sebagaimana yang dipraktikumkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.